Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya magnet. Bagaimana sifat magnet, bagaimana bentuk magnet, dan cara membuat magnet. Magnet sendiri dapat kita artikan sebagai benda yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam tertentu. Misalnya benda yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan gaya magnet dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetif tertarik oleh magnet. Nah, magnet memiliki kutub magnet. Yang pertama yaitu kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu. Nah, ini anak-anak yang terjadi jika kutub yang sama didekatkan. Ini kutub selatan dengan kutub selatan. Sementara itu, ini yang terjadi jika kutub yang berbeda didekatkan. Kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Peniti dan paku tidak punya gaya magnet, jadi mereka tidak bisa terangkat. Sementara perhatikan, magnet ini mengangkat paku dan peniti. Bagaimana bentuk-bentuk magnet? Seperti yang kalian lihat, ada 3 jenis magnet yang ibu punya. Ini adalah magnet U. Ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ini namanya magnet cincin. Dan yang terakhir, magnet batang. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita kelompokkan menjadi ferromagnetik untuk kelompok benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Kelompok kedua yaitu paramagnetik, yaitu kelompok benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi, perbedaan ferromagnetik dan paramagnetik adalah ketika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik, namun gaya tariknya lemah. Nah, contoh paramagnetik adalah benda yang mengandung aluminium. Sementara kelompok yang ketiga kita namakan diamagnetik, yaitu kumpulan benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik peniti meskipun gaya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi. Namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis,
dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus dipadatkan, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Jadi deh magnet sederhananya. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Nah, berhasil. Gaya tariknya lebih kuat, ya kan? Silakan coba di rumah ya dengan menggunakan benda-benda yang kita pakai waktu membuat rangkaian listrik. Nah, ketika kita sudah membuat magnet, ada juga nih cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dengan cara dipukul. Yang kedua dengan cara dibakar. Yuk kita masuk ke latihan soal. Ibu akan memberikan beberapa kalimat pernyataan. Nah, tugas kalian adalah mencatat pada buku latihan, lalu memberikan tanda checklist pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Yuk kita mulai latihannya. Pernyataan pertama, jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan tolak-menolak. Pernyataan kedua, semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet. Pernyataan ketiga, jika kutub utara dan selatan didekatkan, magnet akan tolak-menolak. Pernyataan keempat, kardus, penghapus, dan kertas merupakan contoh benda ferromagnetik. Sudah disalin? Oke, lanjut. Pernyataan kelima, ferromagnetik adalah kelompok benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Pernyataan keenam, ketika didekatkan dengan magnet, paku dan peniti akan tertarik ke magnet. Pernyataan ketujuh, diamagnetik adalah kelompok benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pernyataan ke-8 dan yang terakhir, elektromagnet adalah kelompok benda yang tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Oke, lanjut. Kita mengelompokkan benda-benda berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa benda. Contohnya kertas. Ayo kita kelompokkan apakah ia termasuk ke benda yang dapat ditarik magnet atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, kertas adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kalian isi secara mandiri. Dikerjakan di buku latihan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton videonya. Semangat mengerjakan tugasnya. Bye!